Halo pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Senang bisa membawakan acara kesayangan yang sudah Anda nanti-nantikan dari tadi, Before 30 ke hadapan Anda. Dan saya berada di sebuah tempat yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang sedang sakit. Di tempat seperti ini, malah justru lebih banyak doa yang dipanjatkan oleh penderita-penderita itu sendiri maupun orang-orang yang mengasihi mereka dibanding dengan di rumah-rumah ibadah. Tempat ini namanya rumah sakit. Tapi mengapa banyak orang doanya tidak didengar? Kenapa doa kesembuhan mereka tidak berhasil dan tidak manjur? Karena kebanyakan kita salah berdoa. Karena itu tema saya hari ini adalah doa kesembuhan. Jangan kemana-mana, kesembuhan benar-benar akan terjadi dalam 30 menit program acara ini. Sebelum acara ini selesai, hidup Anda pasti diubahkan, tubuh Anda pasti akan disembuhkan, dan segala dosa Anda pasti akan diampuni. Jadi siapkan hati Anda, buka telinga Anda, dan bawa catatan Anda. Kalau Anda tidak bawa kertas, tidak apa-apa. Catat di dalam memori dan hati kita. Hari ini saya akan ajarkan sesuatu yang akan menjadi permulaan mujizatmu. Jangan kemana-mana. Mari semuanya bangkit bersama-sama. Tonight it's all about you, Jesus. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib, ajaib hebat, ajaib perkasa. Come on, sing with me. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Rasakan segala raja. We praise you Jesus. Amin. Katakan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Oh, oh, oh. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu. Kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Yesus kau raja. Doa kesembuhan. Mari pemirsa, kita belajar sekarang step by step, langkah demi langkah bagaimana berdoa yang paling manjur. Bukan sebagai langkah untuk memanipulasi Tuhan, tapi untuk memahami hatinya. Kita buka langsung di dalam Mazmur pasal yang ke-41, mulai ayat pertama.
doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Sebagai seorang pendeta, saya tahu bahwa kalau orang sudah masuk rumah sakit, tidur di ranjang seperti ini, sekeras apapun orang biasanya lembut hati. Tapi kalau kita sekarang masih belum sampai sekarat, belum terlambat untuk kita mulai yang benar dengan Tuhan dan dengan hidup ini. Saya tidak berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa dibeli dengan kebaikan manusia. Tetapi paling tidak, kalau kita mau berdoa dengan penuh iman, tidak ada tuduhan, maka secara sengaja, janganlah kita melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa pengampunan Tuhan, apalagi kesembuhan juga sama, tidak bisa dibeli karena orang itu layak. Nggak ada di antara kita yang lebih layak dari yang lain. Cuman perbedaannya antara engkau dan aku adalah siapa yang lebih nggak layak, begitu aja. Cuman Tuhan mau supaya doa-doa iman itu punya fondasi. Fondasinya adalah hati yang tulus dan benar sama Yesus. Kalau kita punya itu, omong kosong, saya berdoa jangan sampai terjadi dalam kehidupan Anda yang masih sehat-sehat sekarang. Kalau Anda dan saya masuk ke rumah sakit, kita lebih punya keberanian percaya untuk berseru sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku ini memperhatikan orang lemah, perhatikan aku. Contohnya, seperti di Kisah Para Rasul ada cerita bagaimana seorang wanita yang selalu berbuat amal, yang selalu memperhatikan orang miskin, merajut pakaian-pakaian hangat untuk janda-janda, sehingga mereka tidak kedinginan di waktu musim dingin. Ketika dia mati meninggal dunia, ketika Petrus datang, semua orang berseru dan berkata, ini loh baju yang dia bikinin waktu dia hidup, dan sebagainya. Petrus tergerak karena dia memperhatikan orang lemah. Ada alasan untuk disembuhkan. Berilah Tuhan alasan untuk engkau disembuhkan. Meskipun pada akhirnya kalau kesembuhan itu terjadi, semua karena anugerahnya, bukan karena kita layak. Nah, kita semua diberikan kesempatan untuk seperti ini. Do something. Jadi kalau Anda lagi sakit sekarang, kalau Anda masih bisa bernafas, belum sampai koma, bisa masih lakukan sesuatu, berbuat baiklah. Katakanlah kepada orang-orang sekelilingmu kata-kata yang lembut, kata-kata yang membangun. Kalau selama ini Anda dikenal sebagai orang yang bermulut pedas, berubahlah. Kalau Anda melihat ada orang yang sengsara, sekalipun Anda di mobil, Anda nggak keruan rasanya, kelihatan ada pengemis di jalanan, turunkan jendela Anda, jendela mobil Anda, berikan sedekah. Bukan untuk menyogok atau menyuap Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi supaya Anda itu mengerti bahwa aku memperhatikan orang lemah, harus punya fondasi. Kalau Tuhan itu renovasi, dia itu cabut sampai fondasinya. Itu perbedaannya Tuhan dengan manusia. Kalau manusia cuma mau bangunannya dirobohkan, tapi Allah melihat berbagai macam masalah termasuk penyakit itu sumbernya seringkali adalah rohani. Hidup orang itu tidak benar dan beres di hadapan Tuhan. Dia sudah hidup egois umur hidupnya, sehingga ketika dia mati tidak ada satu orang pun yang kangen kepadanya. Perhatikan orang lemah. Itu memberimu keberanian percaya untuk menghampiri Tuhan ketika engkau sakit. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Dengan kata lain, orang-orang berkata, tahu rasa dia. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sehingga ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Penyakit yang menyebabkan kematian, maksudnya. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, ayat 5 ini relevan sekali buat setiap kita, karena tidak semua kita merasa seperti seorang yang saleh atau seorang yang patut dipuji. Sebagian besar manusia, hampir semua, selalu sadar akan dosanya, tak terkecuali saya. Ayat 5 ini realistis sekali. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Daud yang menulis ini. Mungkinkah setelah dia dosa, contohnya ada cerita berapa kali di dalam Alkitab bagaimana Daud berbuat salah sama Tuhan maupun sama orang. Dan ketika dia sakit,
Biasanya manusia pun suka cari kambing hitam. Ya pasti ada dosa itu di dalam hidupnya itu. Itu orang pasti buat salah, itu pasti tipu atau tipu uang orang tidak kembaliin. Atau orang itu pasti merugikan orang lain, memecah keluarga atau apa. Meskipun dia kelihatannya baik, kalau dia mengalami penyakit jahanam, kata Alkitab, penyakit yang tidak tersembuhkan apalagi yang menjijikan. Orang biasanya mereka-reka, dia salah apa ya? Perbuatan salah apa yang membuat dia mendatangkan kutuk seperti ini ya? Ya, pemirsa, andai kata betul Anda punya salah sama Tuhan, masih ada jalan loh. Tuhan tuh baik, dia itu selalu membuka jalan lagi dan lagi. Ayat 5 itulah jalannya. Tuhan berkata seperti ini lewat Daud. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, apalagi yang kita sadari. Ayat 5 tadi kan bukan dikatakan, Tuhan kasihanilah aku. Ya Tuhan, aku nggak layak. Sembuhkan aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Yang penting Anda mengaku dosa Anda. Tidak ada kata telat maupun terlambat. Kalau ngomong-ngomong tentang kelayakan, nggak ada satupun kita yang layak maupun suci. Kalau kita tunggu layak, semua kita sudah harusnya mati masuk neraka. Kalau saya mendengar cerita orang ini disembuhkan, orang itu disembuhkan, sebagian di antara mereka saya kenal kehidupannya. Saya tahu mereka siapa. Kalau dihitung-hitung dengan kalkulator Tuhan, nggak ada satupun di antara mereka memenuhi standar. Jujur, tak satupun mujizat yang saya dengarkan di kiri kanan terjadi, itu karena seseorang layak menerimanya. Jadi saya katakan ini bukan supaya Anda terus berdosa sebagai surat izin berdosa lebih lanjut, tapi untuk membesarkan hati Anda yang sudah putus asa. Anda yang merasa Anda sudah di luar harapan. Anda tidak bisa lagi dijangkau Tuhan karena Tuhan merasa Anda terlalu kotor. Saya mau besarkan hati Anda. Saya mau kuatkan Anda bahwa kalau kita tidak layak pun ditolong, apalagi Anda pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Mujizat hari ini di Before 30 pasti menjadi milikmu. Tuhan, belas kasihani aku. Setelah Anda mengaku dosa Anda bisa langsung, tidak perlu tunggu tahun depan, sebulan kemudian, atau keesokan hari. Pengampunan Tuhan itu langsung secara instan, karena Tuhan tidak minta pengorbanan apa-apa dari pihakmu. Yesus sudah jadi korbannya, ingat di Kalvari? Kalau Anda sekarang bertobat, Anda nggak perlu membuktikan apa-apa. Anda bisa dengan setulus-tulusnya. Yang penting hati itu murni dan tulus, bukan manipulasi. Anda bisa naikkan permohonan iman Anda saat ini. Tuhan, kata pemazmur, sembuhkan aku. Itulah doa kesembuhan. Bukan dilandaskan kesalehan sendiri, tapi didasarkan dengan kasih karunia Allah yang melebihi, melampaui ketebalan, kekerasan, dan kesalahan hati manusia. Tuhan mau sembuhkan Anda. Tahukah Anda? Anda cukup percaya. Jangan beralaskan kebenaranmu sendiri, tapi pegang kebenarannya. Yesus cinta orang berdosa, bahkan disebut sebagai sahabat mereka. Berarti dia cinta padamu. Yesus mati di Kalvari ketika tidak satu pun di antara kita sudah bersih. Berarti ada harapan bagimu. Yesus sudah angkat penyakit kita di tubuhnya, di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sebelum kita jatuh sakit. Berarti Tuhan tidak butuh kita benar dulu untuk menerima kesembuhan. Asal hari ini kita tulus berseru sama Dia. Kita memohon kebaikannya. Kita memohon belas kasihannya. Kita mengakui dosa kita dan siap untuk dibentuk sama Tuhan. Jangan beri janji mulut maupun palsu. Nanti kalau aku sembuh keluar dari rumah sakit, aku mau melayani Tuhan, aku mau memberi uang kepada gereja Tuhan. Jangan kasih suapan-suapan begitu. Dan bahkan jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak tentu Anda bisa genapi nanti. Cukup hati ini rendah di depan Tuhan. Katakan, aku butuh Engkau sembuhkan. Dan ajari aku mulai hari ini untuk jadi orang yang benar di matamu. Nanti Tuhan akan pimpin Anda setelah Anda sembuh, step by step, langkah demi langkah di dalam kebenaran. Kesembuhan sebentar lagi milik Anda. Kita akan melihat bagian terakhir dari pelajaran kita bagaimana berdoa untuk kesembuhan kita sendiri atau kesembuhan orang lain. Bagaimana menuntun mereka sampai mereka mengalami mujizat Allah. Di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Engkau, Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Janganlah kita bingung lalu hilang di dalam detil-detil kata-kata poetis dari Mazmur ini. Saya sebaliknya kalau baca ayat-ayat ini, saya bisa merasakan confidence atau keyakinan yang diucapkan lewat mulut sang pemazmur. Tidak dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk semangat. Kata-kata terakhir tadi bagus sekali. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Amin ya amin. Amin artinya ya, terjadi. Artinya Tuhan tidak bohong. Semua yang dia katakan tentang aku, itu benar. Semua yang dia katakan menjadi milikku, itu menjadi milikku. Semua yang menjadi bagianku, Tuhan tolong aku untuk bisa melaksanakannya. Kata-kata ini luar biasa. Dan di sini ada kata-kata tentang pembalasan dan sebagainya yang kita baca tadi. Jangan terpancing seolah-olah kita mau sembuh supaya kita tunjukkan pada orang lain, supaya kita bisa hidup lebih lama lagi untuk melakukan kejahatan. Bukan itu maksudnya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan mau kita hidup menang gilang gemilang dari kuasa dosa dan kutuk. Tuhan tidak mau roh-roh jahat dan setan-setan, kuasa kegelapan dan iblis tertawa atas keadaan kita. Yang penting kita tulus. Kita tulus kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku ini betul-betul tulus. Seperti yang saya katakan tadi, jangan coba manipulasi, jangan coba suap dia dengan berbagai janji palsu. Sekalipun sekarang Anda berniat menepatinya, nanti kalau kondisi berubah ketika Anda sembuh, mungkin Anda lupa. Lebih baik rendah hati daripada muluk-muluk. Tulus hati saja. Dan juga selain tulus, Anda punya keyakinan, punya kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau tadi saya ajarkan di awal-awal, orang yang memperhatikan orang lemah kan punya fondasi percaya diri. Tapi kalau percaya diri pun kita nggak punya karena kita hidup selama ini, hidup kita masih egois, lalu sakit, sekarang baru sadar apa sudah telat. Enggak. Kalau masih ada nafas di hidung Anda, kalau paru-paru Anda masih memompa udara segar, maka belum terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau percaya diri tidak ada, Anda masih bisa percaya kemurahan Tuhan. Sekarang Anda perlu untuk punya confidence, punya keyakinan. Tuhan, aku suatu hari pasti mati, aku tahu. Tapi yang pasti aku nggak mau mati begini. Aku nggak mau roh jahat tertawa terbahak-bahak. Aku nggak mau meninggal dunia prematur. Aku masih ingin melakukan sesuatu. Aku nggak berjanji muluk, tapi aku rindu melayanimu. Bukan karena supaya melayanimu Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Kalau engkau menyembuhkan saya, memberi saya mujizat, saya nanti pasti bisa berguna bagimu. Bukan sebaliknya, katakan Tuhan, aku ini punya kerinduan untuk hidup lebih lama. Karena aku sekarang mengerti bahwa hidup itu bermakna dalam Yesus. Beriku kesempatan, gak usah ngotot bicaranya, tapi ngomong dengan rendah hati. Beriku kesempatan untuk bisa merasakan kasih itu lebih lama lagi di atas muka bumi. Aku ingin hidup bagi engkau. Bukan janji mulut, keluar dari ketulusan hatiku. Aku suatu hari akan mati, aku tahu. Tapi aku tidak mau mati begini. Aku tidak mau mati kena kanker ini. Aku mau hidup, aku mau melayanimu. Terima kasih Yesus. Lihat, doa seperti ini bukan cuma menggerakkan gunung. Doa seperti ini menggerakkan sorga. So tell them what this lady has experienced. 所以告诉他们这个妇人所经历的。这位女士已经她的左耳已经聋了10多年，刚才 His 祷告 left 的 ear. 时候已经听得见了。 His 我们 left 感谢 ear. 主，哈利路亚。 His left ear has 神 been- 还是在医治着我们，只要我们相信。 Amen. His left ear has been deaf her left ear had been deaf for over 10 years. After prayer, she could hear completely. 哈利路亚。 Was the ear deaf completely or not? 是全 Was the ear- 全聋吗？之前是全耳仔全部聽到啦，他聽到，现在听到，可是之前呢？之前呢？是完全听不到吗？完全听不到吗？听不到。完全 at all you can't hear, just a little. A little. Okay, cover the good ear. 啊，把他的好的耳朵弄。请问这位妈妈讲什么？广东话呢，还是什么？是讲什么话的？華語，华语可以。可以啊。你叫他就 repeat 到旁边。耶稣是主，讲出来吧。耶稣是主，耶稣是主，讲耶稣是主，讲出耶来。稣是主。 Amen。哈利路亞，
这位杨弟兄今年18岁，1个月前他车祸导致他的左手拇指经过医生的诊治骨折，那一个礼拜前开始做复健。那今天来参加聚会祷告的时候，发现本来只能动稍微的，现在95%恢复，可以拿下来。拿来，给我。对你没有任何难成的事。Touch it in Jesus' name. Bicara tentang doa kesembuhan, ini saatnya untuk praktek. Kita tinggalkan teori, langsung kita alami. Dari tempat ini, ruang dokter seperti ini, kesembuhan akan dibawa ke ruang tamu Anda atau dimanapun Anda menyaksikan. Ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini dan saya akan berdoa. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Atau Anda juga bisa ulurkan satu tangan lagi, letakkan di daerah bagian yang sakit. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai tangan saudara, tangan pemirsa, untuk mengalirnya kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak perlu menggunakan alat apapun, Kau bisa pakai siapapun dan untuk mengalirkan kuasa kesembuhan dari sorga. Di dalam nama Yesus, yang penting, yang perlu, pokoknya dalam nama ini ya Tuhan. Kami berdoa dan doa kami yang dipanjatkan pasti sampai ke tahta Allah. Karena nama Yesus adalah satu-satunya jalan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai tangan orang itu yang sekarang terletak pada bagian badannya yang sakit. Alirkan urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang sakit levernya nggak bagus, sudah dicek berkali-kali, tetap nggak bagus, diobati juga nggak ada gunanya. Sekarang Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urinal infection atau infeksi saluran kencing yang cukup akut, yang cukup sudah parah. Saya bicara dengan iman saja, saya nggak tahu apa itu, ini, itu. Saya bukan dokter, Anda tetap perlu untuk check up nanti dengan dokter. Saya yakin Anda sudah disembuhkan. Terima. Sekarang juga ada kuasa yang mengalir. Dan Anda bisa merasakan detik ini juga dari bawah kaki Anda seperti naik setrum, seperti naik perasaan hangat, seperti Anda disiram air panas dari atas, dari bawah ke atas dan atas kembali ke bawah. Itu bukan kebetulan, itu kuasa Allah. Allah kadang-kadang memanifestasikannya dengan cara yang dapat dirasakan oleh tubuh kita. Terima kasih Tuhan. Yang penting di sini adalah iman kami, bukan perasaan kami. Kami beriman kepada Yesus. Jamah setiap pemirsa yang sekarang meletakkan tangannya ya Tuhan, urapi mereka, pakai tangan mereka sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan. Jamah semua mereka tanpa kecuali dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita barusan berdoa secara sederhana, tapi di dalam nama Yesus doa kita didengarkan. Saya bisa merasakan dalam iman saya, boom, seperti ada ledakan mujizat di sana sini. Saya senang sekali. Entah kenapa, meskipun saya nggak bisa lihat Anda, saya tahu dengan jelas Anda baru menerima mujizat. Jangan pernah peduli apa kata dunia tentang Yesus dan tentang dirimu. Percayalah pada Tuhan. Dan mulai hari ini, belajarlah berdoa sesuai kehendak dan firman-Nya. Hidup Anda pasti mengalami terobosan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Pemirsa yang sangat saya sayangi dan kasihi, ada sebuah pengumuman luar biasa yang saya mau bagikan pada Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk akhirnya kita bisa berjumpa muka dengan muka. Ada sebuah acara namanya Festival Kuasa Allah, menjadi puncak perayaan program Before 30 tahun ini yang akan diadakan 15 dan 16 November di ibu kota tercinta, Jakarta. Festival Kuasa Allah adalah sebuah kebaktian spesial di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan tidak akan pernah kita lupakan. Setiap orang sakit saya panggil untuk datang. Termasuk kalau Anda kenal siapa yang sakit, bawa mereka bersama dengan Anda. Setiap orang yang menantikan mujizat, setiap orang berdosa sekotor apapun, sepayah apapun juga keadaannya. Kalau Anda rindu mengalami pengampunan dosa, Yesus akan ada di sana untuk Anda. Setiap jiwa yang hidupnya ingin diubahkan, jangan lewatkan. Saya ingin sekali mengajak Anda untuk masuk hadirat Allah bersama-sama. Dan akhirnya saya bisa berjumpa dengan Anda di dalam hadirat Allah. Jangan lewatkan. Sampai ketemu di sana.
Rasanya sakit sekali seperti disilet-silet. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi hari ini, pada saat ibu ini didoakan, jalannya menjadi normal dan tidak sakit lagi. Benjolan itu hilang semua dan rasa sakitnya sudah hilang. Kata dokter sama sekali tidak bisa disembuhkan. Tapi hari ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan bagi Yesus. Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Dia ajaib, hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Skala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Angkat tanganmu semuanya. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja.